produk aku tuh banyak, jadi aku tuh bingung ngitung BEP produknya tuh gimana. Oh, itu mah gampang aja. Kamu bisa pakai yang namanya break even point multi produk. Hah, apaan tuh? Sini aku kasih tahu. Teman-teman mau tahu juga break even point multi produk itu apa? Yuk simak video ini. Break-even point atau BEP multiproduk adalah konsep yang digunakan untuk menentukan titik impas ketika sebuah perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu jenis produk. Dalam hal ini, BEP menghitung jumlah unit gabungan yang perlu dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Berbeda dengan BEP untuk satu produk, BEP multiproduk lebih kompleks karena setiap produk memiliki margin kontribusi yang berbeda-beda. Untuk menghitung BEP dalam situasi multiproduk, digunakan weighted average contribution margin, yaitu rata-rata kontribusi margin dari semua produk yang dibobot berdasarkan proporsi. Nah, BEP itu kan ada BEP single produk dan juga BEP multiproduk. Apa sih perbedaannya? Sini aku kasih tahu. Perbedaannya itu ada 3. Yang pertama dari segi produk. BEP single produk itu menganalisis titik impas dari satu jenis produk saja. Sedangkan BEP multiproduk menganalisis titik impas dari berbagai jenis produk. Yang kedua dari perhitungan rumus. BEP single produk perhitungan rumusnya lebih sederhana. Sedangkan BEP multiproduk itu perhitungan rumusnya jauh lebih kompleks karena melibatkan 3 elemen. Yang pertama cost, volume, dan profit. Nah, yang terakhir itu dari segi penerapan. BEP single produk diterapkan oleh perusahaan yang memiliki satu jenis produk saja atau ingin menganalisis setiap produknya secara terpisah. Sedangkan BEP multiproduk itu untuk perusahaan yang ingin menganalisis berbagai jenis produk secara keseluruhan. BEP multiproduk memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, perusahaan dapat merencanakan kapasitas produksi yang lebih efisien. Yang kedua, produk yang performanya menguntungkan itu dapat dikembangkan. Yang ketiga, yaitu stabilitas keuangan perusahaan akan terjaga. Yang keempat, perusahaan dapat memilih strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk kelemahannya, yang pertama, BEP multiproduk ini memiliki perhitungan rumus yang kompleks, sehingga memerlukan ketelitian yang tinggi. Yang kedua, yaitu perubahan satu jenis produk saja bisa mempengaruhi perhitungan secara keseluruhan. Yang ketiga, kurangnya pertimbangan non-finansial seperti loyalitas merek dan juga kepuasan pelanggan. Komponen dalam break-even points multiproduk itu meliputi 5 komponen. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost ini merupakan biaya pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan bahkan saat tidak melakukan proses produksi. Contoh hal yang memasuki dalam biaya tetap ini adalah biaya sewa gedung, biaya peralatan mesin, biaya kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini merupakan kebalikan dari biaya tetap, yang mana biaya ini hanya dikeluarkan saat perusahaan melakukan proses produksi. Dan nominalnya juga mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam variable cost ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan sebagainya. Komponen yang ketiga merupakan komponen biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost ini merupakan kombinasi antara biaya tetap dan juga biaya variabel, yang mana biaya ini biasanya memiliki nominal default yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan bahkan saat tidak ada aktivitas produksi. Dan saat ada aktivitas produksi, perusahaan wajib membayar sesuai dengan output produksi yang dihasilkan. Contoh biaya produksi dalam biaya campuran ini merupakan biaya tagihan listrik, tagihan air, tagihan biaya sewa kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah satu elemen yang terbentuk setelah biaya tetap dan juga biaya variabel ditentukan. Dan harga ini merupakan harga murni yang nilainya sama persis dengan BEP. Selanjutnya yaitu margin laba. Margin laba ini merupakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan tidak ada aturan khusus dalam menentukan laba. Laba ini berhak ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan keinginan. Margin kontribusi merupakan metrik yang digunakan untuk menghitung laba dari setiap produk yang dihasilkan setelah dikurangi dengan biaya variabel.
Margin kontribusi yang baik dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel, setidaknya untuk mencapai titik impas atau BEP. Konsep analisis margin kontribusi dapat diterapkan di seluruh unit bisnis, baik itu produk individual, anak perusahaan, maupun saluran distribusi lainnya. Secara umum, margin kontribusi dapat membantu perusahaan untuk memisahkan komponen biaya tetap dan keuntungan perusahaan. Selain itu, margin kontribusi juga dapat menentukan kisaran harga produk dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, kamu udah paham belum? Break-even point multi product itu apa? Oh, udah. Tapi aku masih bingung nih gimana cara ngitungnya ya? Oh, cara ngitungnya. Nah, selanjutnya adalah cara untuk menghitung break-even point multi-product dalam rupiah dan juga unit. Untuk menghitung break-even point multi-product dalam rupiah, rumus yang digunakan adalah total biaya tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk menghitung break-even point multi-product dalam unit, rumus yang digunakan adalah total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. PT Bell Foods yang bergerak dalam bidang industri frozen food memproduksi 2 jenis produk, yaitu bakso sapi dan nugget. Perusahaan memproduksi bakso sapi sebanyak 10.000 unit dengan harga Rp10.000 per unit dan nugget sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp30.000 per unit. Variable operating cost untuk masing-masing jenis produk adalah Rp6.000 per unit bakso sapi dan Rp18.000 per unit nugget. Fixed operating cost untuk bakso sapi adalah Rp20 juta dan nugget Rp30 juta. Hitunglah BEP total dalam rupiah dan hitunglah BEP total dalam unit. Pertama-tama, diketahui data penjualan produk bakso sapi dan nugget adalah seperti yang tertera pada tabel. Berdasarkan data tersebut, kita bisa mencari besar penjualan produk dengan cara mengalihkan unit penjualan dengan harga jual per unit. Didapatkan penjualan bakso sapi adalah sebesar Rp100 juta dan penjualan nugget sebesar Rp150 juta. Berarti total penjualan kedua produk adalah senilai Rp250 juta. Selanjutnya adalah mencari biaya variabel dengan mengalihkan unit penjualan dengan biaya variabel per unit. Didapatkan biaya variabel bakso sapi adalah sebesar Rp60 juta dan biaya variabel nugget adalah sebesar Rp90 juta. Berarti total biaya variabel kedua produk adalah senilai Rp150 juta. Terakhir, mencari total biaya tetap dengan menjumlahkan biaya tetap bakso sapi dan nugget. Didapatkan total biaya tetap kedua produk adalah senilai Rp50 juta. Selanjutnya, barulah kita bisa mencari break-even point multi-product dalam rupiah. Rumusnya adalah total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi total biaya variabel dibagi dengan penjualan. Masukkan angka sesuai dengan data perhitungan, maka didapatkan break-even point total dalam rupiah adalah Rp125 juta. Jadi, berdasarkan perhitungan BEP multiproduk dalam rupiah tadi, dapat diketahui bahwa PT Bell Foods berada pada kondisi titik impas saat penjualan mencapai Rp125 juta. Selanjutnya, kita juga bisa mencari break-even point total dalam rupiah untuk masing-masing produk. Pertama, dengan mencari sales mix atau komposisi penjualan, yakni perbandingan penjualan antara bakso sapi dengan nugget. Sales mix yang didapat antara bakso sapi dengan nugget adalah 2:3. Setelah mendapatkan sales mix, barulah bisa mencari break-even point masing-masing produk dengan cara penjualan tiap produk dibagi dengan total penjualan kedua produk, kemudian dikali dengan BEP multiproduk dalam rupiah. Maka didapatkan BEP total dalam rupiah untuk produk bakso sapi adalah senilai Rp50 juta dan BEP total dalam rupiah untuk produk nugget adalah senilai Rp75 juta. Jadi dapat diketahui bahwa untuk berada dalam kondisi titik impas, maka tingkat penjualan bakso sapi harus mencapai Rp50 juta dan tingkat penjualan nugget mencapai minimal Rp75 juta. Selanjutnya, untuk menghitung BEP multiproduk dalam unit, kita memerlukan nilai margin kontribusi tertimbang. Pertama-tama dengan mencari perbandingan penjualan, yakni unit penjualan tiap produk dibagi dengan total unit penjualan kedua produk. Kemudian menghitung margin kontribusi per unit sesuai rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Terakhir adalah menghitung margin kontribusi tertimbang dengan mengalihkan kolom tabel kedua dengan kolom tabel ketiga.
Total margin kontribusi tertimbang yang didapatkan adalah senilai Rp6.667. Kemudian, masukkan angka yang didapatkan ke dalam rumus break-even point multi-product dalam unit, yakni Rp50 juta dibagi dengan Rp6.667, menghasilkan nilai Rp7.500 dengan satuan unit. Berdasarkan perhitungan BEP multi-product dalam unit tadi, dapat diketahui bahwa PT Bell Foods berada pada kondisi titik impas saat total penjualan bakso sapi dan nugget terjual sejumlah 7.500 unit. Selanjutnya, untuk mencari break-even point dalam unit untuk masing-masing produk, pertama kita harus mencari produk mix atau komposisi produk, yakni perbandingan unit penjualan antara bakso sapi dengan nugget. Produk mix yang didapat antara bakso sapi dengan nugget adalah 2:1. Setelah mendapatkan produk mix, barulah bisa mencari break-even point masing-masing produk dengan cara unit penjualan tiap produk dibagi dengan total unit penjualan kedua produk, kemudian dikali dengan BEP multi-product dalam unit. Maka didapatkan BEP dalam unit untuk produk bakso sapi adalah sejumlah 5.000 unit, dan BEP total dalam unit untuk produk nugget adalah sejumlah 2.500 unit. Jadi dapat diketahui bahwa untuk berada pada kondisi titik impas, maka banyaknya produk bakso sapi yang harus terjual adalah sebanyak 5.000 unit dan nugget sebanyak 2.500 unit. Nah, hasil perhitungan tadi bisa menjadi data acuan bagi perusahaan, yakni PT Bell Foods, untuk merencanakan kapasitas produksinya dan merencanakan proyeksi laba agar tidak mengalami kerugian dalam kegiatan produksi. Sekarang udah paham kan cara menghitung BEP multiproduk dalam unit dan rupiah? Nah, kita buktiin yuk hasil perhitungan tadi. Sebelum dilakukan pembuktian BEP total, kita harus menghitung biaya variabel pada kondisi titik impas terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah biaya variabel dibagi penjualan dikali BEP tiap produk. Di sini diketahui untuk produk bakso sapi, biaya variabel adalah 60 juta dibagi 100 juta dikali 50 juta dan dihasilkan sama dengan 30 juta. Sedangkan untuk produk nugget, biaya variabelnya adalah 90 juta, total penjualannya 150 juta dan dikali BEP-nya 75 juta dihasilkan sama dengan 45 juta. Dengan diperolehnya biaya variabel pada kondisi titik impas, dapat dilihat data perhitungan PT Bell Foods pada kondisi break-even point seperti tabel berikut, di mana total penjualannya itu adalah 125 juta, total biaya variabel dari kedua produknya adalah 75 juta, dan total biaya tetapnya adalah 50 juta. Jadi di sini dibuktikan bahwa BEP total kedua produk memiliki laba atau ruginya sama dengan 0. Selanjutnya adalah tabel pembuktian BEP tiap produk berdasarkan BEP total, di mana produk bakso sapi penjualannya yaitu 50 juta, dan biaya variabelnya 30 juta, dan biaya tetapnya 20 juta. Sedangkan produk nugget diketahui total penjualannya 75 juta, biaya variabelnya 45 juta, dan biaya tetapnya 30 juta. Dan dari masing-masing produk ini diperoleh laba ruginya sama dengan 0. Pembuktian tadi dilakukan untuk mengetahui produk mana yang mengalami laba atau rugi. Dan berdasarkan perhitungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa produk bakso maupun nugget dari PT Bell Foods sama-sama berada dalam keadaan titik impas atau break-even point. Dari penjelasan awal hingga akhir, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi produk dan komposisi penjualan harus konstan atau sama, karena apabila komposisinya berubah, maka BEP total pun akan berubah. Selain itu, BEP total tidak berarti bahwa kedua produk harus sama-sama mengalami keadaan titik impas atau break-even point, karena akan ada kemungkinan satu produk mengalami laba dan satu produk lainnya mengalami rugi, ataupun kemungkinan lainnya kedua produk tersebut sama-sama tidak mengalami laba atau rugi, atau sama-sama berada dalam keadaan titik impas atau break-even point. Oleh karena itu, diperlukanlah pembuktian perhitungan BEP masing-masing produk. Oh, sekarang udah paham nih BEP multiproduk itu apa dan gimana cara ngitungnya. Kalau kalian gimana? Udah paham belum?